warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di podcast Suara Hati. Kembali lagi bareng aku Rina Dan aku Diana. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang penting banget dalam hidup, yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya betul banget, karena setiap orang kan pasti bakal diuji ya. Dan yang penting itu adalah gimana kita belajar buat tetap sabar nih. Nah, spesial banget nih, hari ini kita nggak cuma berdua ya Kak? Iya betul. Kita kedatangan 4 tamu yang sudah duduk manis nih di studio kami. Dan insya Allah bakal berbagi banyak cerita dan pengalaman tentang sabar dan menghadapi ujian nih. Yes, betul. Dan jujur ya, kita udah excited banget dari kemarin ya dengan podcast ini. Karena tamu-tamu kita itu bukan cuma inspiratif, tapi juga orang-orang yang punya kisah hidup yang relate banget sama kebanyakan orang. Dan oke, langsung kita sambut aja. Di sini ada Aisyah, ada Nabila, ada Mila, dan juga ada Aldin. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik nih Rina. Tadi sempat ada kelas pagi, jadi agak lari-larian dikit biar gak telat. Tapi alhamdulillah sampai juga dan senang bisa hadir di podcast ini. Oke. Masya Allah, energinya Aisyah selalu positif ya. Iya. Dari dulu nggak berubah, selalu semangat. Makasih ya sudah nyempetin, padahal pasti capek banget ya habis kelas. Iya, tapi suasana podcastnya bikin fresh lagi kok. Oke, kalau gitu. Kalau Nabila gimana? Dia datang paling awal loh. Benar. Gimana? Kamu udah sarapan belum? Iya, aku tadi datang awal biar nggak buru-buru, dan juga aku sempat deg-degan karena baru pertama kali ke podcast ini. Tapi sekarang udah lebih tenang soalnya suasananya hangat banget. Oke. Deg-degan itu wajar banget loh Bil. Yang penting kamu nyaman. Kita ngobrol santai aja kok. Anggap kayak lagi curhat bareng teman. Siap, kalau gitu makin santai deh. Oke. Kalau Mila gimana Mila? Tadi katanya ngechat aku, dia katanya takut keserempet hujan di jalan. Hari ini juga kayaknya tadi pagi hujan ya? Gimana Mila? Iya bener banget tuh. Tadi sempat hujan juga di rumah, jadi aku bawa jaket sama sepatu cadangan. Takut sampai di sini tuh basah kuyup. Oke. Tapi untungnya mereda hujannya pas aku berangkat. Jadi sampai sini aman deh, nggak usah ganti-ganti lagi. Oke. Wah, itu rezeki banget ya Mil. Kadang hal-hal kecil kayak gitu aja udah jadi ujian kesabaran kan? Iya bener banget tuh. Jadi aku nggak ada drama-drama hujan lagi. Oke. Oke, terakhir Aldin. Gimana kamu Din? Tadi sempat bilang katanya mau jajan dulu, tapi takut telat. Iya, aku tadi beli roti di depan nih. Terus pas aku lihat jam, aku langsung panik dan buru-buru masuk ke dalam podcast. Jadi sudahlah, nanti aja aku beli rotinya. Bagus sih, profesional banget ya. Tapi tenang aja, setelah podcast kita jajan bareng Iya, ya. kita jajanin kamu banyak Pak nanti. Roti. Oh, siap banget. Itu motivasi buat aku jawab yang baik-baik nanti. Oke. Pokoknya makasih banget buat kalian karena udah mau datang ke podcast kita, udah mau ngeluangin waktu. Kita tahu ya masing-masing dari kalian itu pasti punya kesibukan yang banyak dan juga kesibukan kalian itu nggak ringan gitu. Tapi kalian tetap mau datang ke podcast kita. Dan semoga teman-teman pendengar nanti bisa dapat banyak hikmah ya dari obrolan kita hari ini. Amin. Amin. Kalian semua bukan cuma tamu, tapi bagian dari perjalanan tema episode ini. Jadi jangan tegang, jangan ragu, kita ngobrol santai hangat, dan yang penting pakai hati ya. Oke. Siap, insya Allah. Siap. Nah teman-teman, hidup itu kadang emang kayak jalan, nggak selalu mulus. Pasti ada ujian di sela-sela hidup kita. Ada masa kita susah, ada juga masanya senang. Bahkan senang itu juga bisa jadi ujian kita loh. Pas kita ngerasa senang, itu sebenarnya Allah menguji kita dengan emosi yang berbeda-beda. Allah itu mau tahu kita pas senang bakal ingat gak sama Allah. Sedangkan pas kita susah, datangnya ke Allah. Ya kan? Nah, dari Aisyah dulu ya. Aisyah, kamu pernah gak ngalamin ujian hidup yang bikin kamu harus ekstra sabar? Pernah banget sih, kadang kita udah usaha keras tapi hasilnya belum kelihatan. Dari situ aku belajar kalau sabar itu nggak mudah, tapi sabar itu ternyata penting banget loh. Iya benar banget, dikala kita emosinya udah meluap-luap,
kita juga harus dipaksa buat tetap sabar gak sih? Karena kalau kita emosi itu, apa yang kita lakuin tuh kayak bakal menimbulkan kerusakan gitu. Nah kalau kamu Nabila? Aku pernah kehilangan sesuatu yang penting banget, berat banget, tapi aku belajar kalau sabar itu bukan cuma nahan sedih, tapi menerima dan tetap bangkit. Oke, kalau Mila? Aku pernah diuji pas hatiku tuh lagi nggak stabil, jadi tapi dari situ tuh aku belajar bahwa sabar itu merupakan bagian dari proses dalam kehidupan kita. Nah, kalau Ardin gimana nih? Aku pernah gagal di hal aku impikan, tapi aku sadar kegagalan kadang cara Allah. Namun kita bisa coba lagi. Oke. Nah, apa sih makna sabar menurut kalian? Kalau menurut aku, sabar itu tetap percaya sama Allah di tengah situasi yang gak kita sukai. Menurut aku, sabar itu usaha, bukan pasrah. Kalau menurut aku, sabar itu adalah bertahan dalam proses. Kalau menurut aku sabar itu menahan diri dari hal-hal yang bikin kita putus asa. Oke, nah sabar itu kan luas ya. Menurut kalian ada berapa sih bentuk sabar itu? Nah, bentuk sabar itu yang pertama ada sabar dalam ketaatan. Misalnya itu kita tetap ibadah walaupun dalam keadaan capek, lelah, malas, karena ibadah itu merupakan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Kadang godaannya besar, tapi kita harus menahan diri untuk selalu sabar. Ketiga itu, sabar menghadapi ujian. Ini nih yang paling kita sering temui di kehidupan. Misal tiap hari tuh di kelas, aku punya teman sering gangguin tuh. Tiap pagi, tiap siang, pulang juga. Digangguin kayak gimana? Barangku tuh kadang tuh disembunyikan kan. Jadi ya dikit-dikit bad mood lah, tapi tidak apa-apa. Tapi kamu sampai yang keluar kendali nggak? Apa di luar kendali nggak? Apa kayak emosinya meluap-luap banget gitu? Enggak tuh, paling kan aku cuma diamin tok. Balik lagi. Oke. Oh iya, aku juga pernah dengar loh, ada ayat suci Al-Quran yang membahas masalah ini dalam sabar menghadapi ujian. Oke, yuk kita dengerin ayat suci Al-Qur'annya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Kayaknya selain surat Al-Baqarah, itu ada surat lain yang membahas hal yang sama deh. Oh, tentang sabar juga? Iya. Oke. Ntar ya, aku cari dulu ya. Kayaknya ada deh. Oh, surat Ibrahim. Katanya dia membahas tentang gimana kita ngadapin sabar dalam ujian, kayak ngadapin COVID gitu. Ada loh yang ngebaca itu di kala COVID itu. Wah, yuk kita dengerin surat Ibrahim itu. Oke. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah
قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Wah, Masya Allah, merdu banget ya suaranya. Gak nyangka ayat-ayat Al-Quran itu bisa menolong kita untuk tetap sabar dalam menghadapi ujian. Iya, betul. Wah, sepertinya kita haus ya. Waduh, maaf ya, tidak nawarin. Kalau misalnya minum sudah disiapkan. Minum. Ini harusnya juga kebetulan hangat guys. Nah, kalau kayak gini kan seger banget ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke segmen paling inti, yaitu suara hati. Ini kan namanya podcast suara hati ya, jadi kita masuk ke acara paling intinya, yaitu suara hati. Nah, di bagian ini kita mau masing-masing dari kalian itu berbagi suara hati yang paling jujur dari lubuk hati kalian yang paling dalam gitu. Nah, boleh mulai dari Aisyah dulu nih. Kadang aku ini merasa kenapa harus aku yang dapat ujian, kenapa ujian datang terus padahal aku sudah berusaha. Tapi makin lama aku sadar mungkin Allah sayang sama aku, Dia mau aku kuat, aku sabar, dan aku menjadi lebih baik. Setiap aku hampir menyerah, aku ingat bahwa Allah tidak memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Itu yang membuat aku bertahan untuk terus sabar. Waduh, Masya Allah, dalam banget ya. Jadi kita dikala ada ujian datang itu bukan karena Allah nggak mau kita senang-senang doang, tapi Allah juga mau ngasih kita kekuatan buat sabar gitu dalam menghadapi semua hal. Bener kan? Oke, lanjut. Gimana? Lanjut. Nah, sekarang kalau menurut Nabila gimana nih? Kadang aku capek pura-pura kuat, tapi aku belajar sabar itu bukan berarti kita gak boleh sedih. Sabar itu menerima rasa sakitnya, tapi tetap percaya bahwa semua ini sementara. Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Oke. Bella, gantian kamu sekarang. Kalau aku pernah tuh berada di fase yang terpuruk banget gitu. Tapi dalam hati tuh aku tuh pingin banget kuat. Tapi aku sadar aku juga cuma manusia. Jadi gimana ya? Aku tuh tahu aku punya batas. Setiap aku tuh ngerasa rapuh atau capek gitu, aku ingat letaknya hati itu bukan berarti hancur. Tapi itu justru mungkin cahaya yang datang ke dalam hati kita. Dan itu yang bikin aku belajar untuk menjadi sabar. Aduh, keren. Kalau Aldin terakhir gimana nih? Aku pernah bilang ke diri sendiri, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Namun aku belajar, sabar itu bukan soal menunggu semua jadi lebih baik, tetapi tetap bertahan, tetap percaya diri meskipun kita belum bisa berubah. Oke, Masya Allah banget ya, kita merinding dengan suara hati kalian. Semua orang tuh pastinya kayak punya beban masing-masing, punya masalahnya masing-masing, dan ujian itu nggak datang dari kalender gitu loh. Maksudnya kita nggak tahu kapan ujian datang, nggak ada di kalender juga kan. Tapi kalian tuh tetap memilih sabar, itu luar biasa banget sih, plus banget buat kalian. Dan aku juga yakin pendengar juga pernah merasakan seperti itu ya. Yes. Semoga setelah ini mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian. Nah, ada kalimat yang selalu aku pegang nih. Jadi, setiap ujian yang datang itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk meninggikan. Allah itu ngasih kita ujian tuh bukan karena Allah tuh mau jatuhin kita, mau ngejek kita kayak manusia-manusia lain tuh enggak, tapi Allah mau meninggikan derajat kita. Jadi kalau kita sabar,
mungkin Allah bisa meninggikan derajat kita lebih daripada manusia yang lain gitu. Dan ada satu doa yang bisa dibaca saat hati terasa berat banget, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Waduh, itu dalam banget sih. Ketika kita yakin Allah cukup, hati itu kayak ngerasa jadi tenang gitu loh. Nah, terima kasih ya untuk Aisyah, Nabila, Mila, dan Aldin. Sharing kalian hari ini bukan hanya cerita, tapi penguat untuk banyak hati di luar sana. Wah, terima kasih juga sudah mengundang kami untuk datang ke podcast ini. Senang banget bisa berbagi di podcast ini. Semoga penonton yang melihat kami di sini merasa terbantu dengan adanya podcast ini. Amin. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin. Oke, terima kasih untuk pendengar podcast Suara Hati. Ingat, ujian adalah bagian dari hidup dan keikhlasan adalah bagian dari kekuatan. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.